Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita ngaji bareng lagi, masih di dalam pembahasan kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila ba'dul masyayikhi, sebagian masyayikh itu pernah ditanya, an ni'amid dunya kam hiya, ya masyayikh, berapa banyakkah nikmat Allah di dunia ini? Fa'ajaba, maka masyayikh itu menjawab, bi annaha katsiratun la yuhsa adaduha. Nikmat Allah itu banyak sekali dan tidak dapat terhitung. Qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau itu tidak akan dapat menghitungnya. Walakin tetapinya, kata ini masyayikh, a'zamuha in hasara fi salasati asya'a. Tetapi ada nikmat Allah yang agung, yang besar, yang Allah berikan kepada pasangan suami istri itu ada tiga perkara. Apa saja ketiga perkara itu adalah taqbilun nisa'i, ketika sang suami dapat menciumi istrinya. Walam suha, kemudian sang suami bisa memegang akan kulit istrinya. Wa idkhaludz zakari fil farji, kemudian ketika sang suami dapat memasukkan zakar ke dalam farji sang istrinya. Wallahu a'lam, ya, yang sudah saya bacakan referensinya tersebut. Nah, jadi di dalam referensi yang sudah saya bacakan tersebut, ada yang berkata kepada masyayikh gitu ya, kepada ulama, ya masyayikh, apakah kita dapat menghitung nikmat Allah di dunia ini? Maka kata masyayikh, ya tidak bisa dapat menghitung dong ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali dan kita itu tidak akan dapat menghitung akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, begitu ya. Udah menghitungnya juga kita udah nggak bisa, apalagi kita itu bisa mensyukuri akan segala nikmat dari Allah. Memang itu udah tingkatan yang cukup tinggi juga kalau menurut saya ya, karena kalau bersyukur itu melebihi dari tingkatan sabar. Sedangkan yang sabar saja setengah dunia itu sudah dia miliki, apalagi di dalam tingkatan syukur. Tetapi walaupun kita belum bisa menjadi orang yang benar-benar bersabar kepada Allah, yang belum bisa benar-benar bersyukur kepada Allah, tetapi mudah-mudahan Allah selalu mengampuni akan segala apa yang kita lakukan, dan Allah selalu memberi rahmat kepada kita ya. Mungkin itu ya yang kita harapkan kepada Allah, yaitu Allah selalu memberikan rahmat kepada kita sehingga kita ketika nanti meninggal itu berada di dalam keadaan iman dan membawa keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tetapi apa yang sudah dikatakan oleh ulama tersebut, tetapi ada tiga kenikmatan yang Allah berikan kepada pasangan suami istri yang begitu besar sekali kenikmatan itu. Apa saja yang barusan dikatakan itu adalah ketika pasangan suami istri bisa saling berciuman, bisa saling memegang kulit bagian manapun, baik kulit sang istri ataupun kulit sang suami, sampai pada akhirnya sang suami itu bisa memasukkan artinya bisa berhubungan intim, memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istri. Nah, itu adalah kenikmatan yang besar sekali, yang luar biasa sekali, yang Allah berikan wabil khusus kepada kita yang sudah berumah tangga, seperti itu. Ingat, yang sudah berumah tangga, begitu ya. Nah, setiap apa yang Allah anjurkan, begitu ya, setiap kita di dalam berhubungan intim itu kan dianjurkan nih oleh Allah. Berarti itu ada faidah yang besar di balik berhubungan intim tersebut. Bahkan kata Allah, kalau kita berhubungan intim antara istri dengan suami, maka itu sangat besar sekali pahala yang akan kita dapat, baik dari sang istri maupun dari sang suami, gitu ya. Seperti itu. Nah,
Berarti setiap apa yang diperintahkan oleh Allah tentu itu akan membawa faidah ataupun akan membawa manfaat yang baik gitu bagi kita. Berbeda kalau apa setiap yang Allah diharamkan itu tentu akan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam berhubungan intim gitu ya, di dalam berhubungan intim itu di dalam secara psikolog gitu, secara kejiwaan itu sangat besar sekali manfaatnya gitu ya. Setiap kita melakukan berhubungan intim maka itu akan semakin mempererat antara suami dengan istri, sehingga di dalam rumah tangganya itu akan semakin harmonis dan di dalam rumah tangganya itu akan semakin bahagia. Dengan apa faidahnya? Yaitu dengan kita sering melakukan berhubungan intim. Tapi tentu ya di sini berhubungan intimnya yang bagaimana begitu. Nah, kemudian di dalam segi kesehatan, di dalam segi medis juga kita melakukan berhubungan intim itu, jika medis menelaah itu banyak sekali faidah yang akan kita dapat ketika kita berhubungan intim. Di antaranya ketika kita berhubungan intim itu akan dapat meningkatkan denyut jantung gitu ya. Jadi akan memompa atau meningkatkan daya denyut jantung bagi sang istri dan juga sang suami. Sadar gak kalau misalkan kita berhubungan intim gitu ya, kalau misalkan sang suami ataupun kita sebagai sang istri udah udah mau muncak-muncaknya gitu ya. Misalkan kalau sang istri itu udah mulai mau klimaks gitu ya, kalau misalkan sang suami juga udah mau sampai mau keluar air mani, itu kan coba dirasakan gitu ya, itu kan si denyut jantung kita kan semakin berdebar apa yang kita rasakan, sampailah keluarnya itu semakin semakin denyut jantung kita kan semakin bekerja keras seperti itu. Nah itu sangat bagus sekali bagi jantung kita begitu ya. Dan juga dengan kita berhubungan intim itu akan memancing otot-otot di dalam tubuh kita itu akan lebih aktif gitu kalau kita melakukan berhubungan intim. Karena kan di dalam berhubungan intim itu kan kita itu kan banyak bergerak begitu ya. Nah dan itu akan mengencangkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita begitu. Jadi di dalam berhubungan intim begitu ya, wahai para istri gitu ya, jangan sampai berhubungan intim itu para istri itu seperti apa ya, kalau orang Sunda mah bilang kayak gebog cau gitu. Jangan sampai istri itu kayak apa itu gebog cau itu, cau itu pisang, kayak gebog pisang gitu ya. Jangan sampai kalau istri berhubungan intim dengan suami itu jangan sampai seperti itu begitu ya. Jadi baiknya gitu ketika sang istri gitu berhubungan intim dengan suami itu bagi suami akan lebih menyenangkan sekali kalau misalkan si istrinya itu lebih agresif begitu ya, karena nanti kan akan lebih banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sang istri begitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu faidah ataupun salah satu manfaatnya. Juga dengan kita melakukan berhubungan intim itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, imunitas di dalam diri kita itu ya. Jadi dengan berhubungan, sering kita melakukan berhubungan intim, maka imunitas di dalam tubuh kita akan semakin kuat. Jadi kayak apa ya, kayak badan kita itu kayak ada benteng gitu ya, untuk mencegah penyakit itu datang ke dalam tubuh kita begitu ya. Nah itu adalah menurut medis untuk jantung, untuk otot, untuk imunitas tubuh juga. Apalagi ya, kalau kita berhubungan intim itu akan mengurangi rasa stres yang ada di dalam diri kita gitu ya. Wajar ya, namanya manusia suka ada pikiran, misalkan di dalam pekerjaan ataupun di dalam hal apapun itu gitu ya. Misalkan sampai mengakibatkan karena terlalu panjang dipikir sampai-sampai agak-agak stres begitu ya. Nah, maka dengan kita melakukan berhubungan intim itu maka akan mengurangi nilai stres itu. Kenapa akan mengurangi nilai stres itu? Karena kan stres itu kan tidak bahagia ya. Stres itu nggak bahagia karena kita itu banyak pikiran yang belum terselesaikan. Tetapi dengan kita melakukan berhubungan intim itu kan harusnya bahagia.
Ya, berhubungan intim itu harusnya bahagia, si suami bahagia, si sang istri bahagia di dalam berhubungan intim itu. Nah, ketika pasangan suami istri melakukan berhubungan intim kan itu bahagia, sehingga akan meninggikan hormon endorfin gitu yang ada di dalam tubuh kita itu, sehingga hormon endorfinnya itu lebih tinggi gitu, karena kita itu merasa bahagia begitu di dalam melakukan berhubungan intim seperti itu ya. Kemudian itu dengan kita melakukan berhubungan intim itu akan meningkatkan kualitas tidur. Di sini dikatakan kualitas tidur, bukan hanya tidurnya saja, begitu ya. Oke, kita suka tidur kan tiap malam gitu, tetapi belum tentu kita tidur itu apakah berkualitas atau tidak. Nah, dengan kita melakukan berhubungan intim itu, sesudah kita melakukan berhubungan intim, maka tidur kita itu pun akan berkualitas secara menyeluruh gitu ya. Karena di otot-otot yang ada di dalam kita itu peragangannya itu udah rileks badan kitanya itu, sehingga tidur pun akan lelap dan akan mengoptimalkan ketika kita tidur fungsi-fungsi di dalam tubuh kita itu, sehingga dikatakan akan kualitas tidur kita itu akan meningkat secara menyeluruh ya. Jadi akan meningkatkan kualitas tidur kita itu secara menyeluruh. Jadi bagi yang punya penyakit insomnia nih, ini bisa menjadikan tips gitu ya. Dengan kita melakukan sering berhubungan intim, maka nanti insomnia kita itu akan sedikit mengurang dan mengurang seperti itu ya. Ini tips yang bagus. Bagi yang punya penyakit insomnia, cobalah bisa dilakukan tips ini ya. Dan dengan kita melakukan berhubungan intim itu akan mengurangi resiko prostat dan juga akan mengurangi resiko kontrol kandung kemih kita itu. Jadi akan lebih mengontrol akan kandung kemih kita itu. Jadi apa yang sudah saya sampaikan itu menurut medis itu banyak sekali faidahnya begitu ya. Banyak sekali faidahnya, yaitu yang udah saya sampaikan seperti itu. Nah, tetapi yang mesti diperhatikan, misalkan nih contoh gitu ya, di dalam berhubungan itu nanti bisa mengurangi rasa stres gitu ya. Itu karena ketika kita berhubungan intim kan bahagia begitu kan, yang udah tadi saya katakan. Yang bahagia itu yang bagaimana? Yang bahagia itu adalah yang berhubungan intim, yang mana pasangan suami istrinya itu di dalam hatinya yang penuh rasa sayang, yang penuh rasa cinta, yang penuh rasa perhatian, yang saling memahami akan apa kebutuhan sang suami dan suami juga memahami akan apa kebutuhan sang istri. Maka jika dua-duanya udah saling memahami akan hal itu, maka insya Allah di dalam berhubungan intimnya itu akan mengeluarkan rasa bahagia bagi sang istri dan juga suami, seperti itu ya, dan akan meningkatkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa harmonis di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, tetapi jika berhubungan intim maaf gitu ya, yang merasa puas dan yang merasa enak hanya suami saja begitu ya. Tetapi sang istrinya itu tidak merasakan kepuasan begitu ya, karena tidak bisa orgasme gitu ya. Kenapa saya katakan ini? Karena saya pernah baca gitu di dalam penelitian bahwa dari 100% itu kebanyakan wanita, hampir 60% itu tidak dapat mengalami orgasme. Aduh, kalau menurut saya itu para wanita sangat kasihan sekali gitu ya di dalam berhubungan dalam berhubungan intim itu nggak bisa sampai orgasme, itu kasihan sekali. Ya oke, kalau misalkan si sang istri itu masih bisa sabar gitu ya. Kalau misalkan 1 kali 2 kali dia itu nggak orgasme, tapi kalau misalkan sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan ada kejadian yang mengatakan saya itu udah punya anak 4, udah berumah tangga 10 tahun gitu ya, tapi saya itu nggak tahu gimana gitu nikmatnya di dalam berhubungan intim. Aduh, itu kan sangat kasihan sekali dan sangat menyiksa bagi sang istri, dan itu bisa mengurangi di dalam keharmonisan rumah tangga. Bahkan di dalam manfaat faidah yang barusan sudah saya sampaikan itu bisa saja tidak didapati oleh sang
istri seperti itu. Jadi oleh karena itu, wahai para suami, wahai para istri, pahamilah apa yang diinginkan oleh suami dan apa sih yang diinginkan oleh sang istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ingat, jangan berpikir negatif, ambil positifnya, ambil ilmunya, terutama bagi pasangan suami istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, keterangannya di dalam kitab Fathul Izar ini dapat menambah kemanfaatan dan keharmonisan bagi kita pasangan suami istri. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.